Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memandang dan memperhatikan saudara, menunjukkan kerelaan hatinya, dan memberikan damai sejahtera kepada saudara sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, pada malam yang amat suci ini, Tuhan kita Yesus Kristus beralih dari kematian kepada kehidupan. Gereja Kudus mengajak putra dan putrinya yang tersebar di seluruh bumi supaya berkumpul untuk berjaga dan berdoa. Bila kita sudah melangsungkan kenangan akan Paskah Tuhan sambil mendengarkan sabdanya dan merayakan misterinya, maka kita memiliki harapan akan mendapat bagian dalam kemenangan Kristus atas maut dan hidup bersama Dia di dalam Allah. Maka marilah kita awali perayaan ini dengan pemberkatan dan penyerahan lilin Paskah sebagai lambang utama Kristus yang bangkit. Kristus dahulu dan sekarang, awal dan akhir, Alfa dan Omega. Miliknya lah segala masa dan segala abad. Kepadanya lah kemuliaan dan kekuasaan sepanjang segala masa. Demi luka-lukanya yang kudus, dan mulia, semoga kita dilindungi dan dipelihara oleh Kristus Tuhan. Amin. Semoga cahaya Kristus yang telah bangkit mulia menghalau kegelapan hati dan budi. Kristus cahaya dunia, syukur kepada Allah. Kristus cahaya dunia, syukur kepada Allah. Kristus cahaya dunia, syukur kepada Allah. Bersoraklah para malaikat di surga,
kami lakukan dengan bulat hati. Madah pujian bagi Bapa, Allah yang Maha Kuasa, dan bagi Putranya Yesus Kristus, Tuhan dan sembahan kami, yang sebagai pengganti kami telah melunasi hutang Adam kepada Bapa, dan dengan darah hatinya menghapus surat hutang dosa kami. Inilah pesta Paskah, kini malaikat maut sungguh lewat, sebab anak domba sejati dikorbankan, dan pintu rumah umatnya sudah ditandai dengan darahnya. Pada malam ini Bapa telah mengantarkan Bani Israel dari Mesir melalui dasar Laut Merah yang sudah dikeringkan. Pada malam ini Yesus Kristus mengalahkan kuasa maut dan bangkit sebagai pemenang yang unggul dari kuburnya. Pada malam ini semua orang yang percaya kepada Kristus dilepaskan dari kedurhakaan dan dosa, dipulihkan kepada rahmat Allah, dan diterima ke dalam gereja yang kudus. Bersoraklah, nyanyikan lagu gembira bagi Kristus yang menebus kita. Bersyukurlah kepada Allah, kita bangkit bersama Kristus. Betapa ajaib kerahiman Bapa bagi kami, tak ternilai cinta kasih-Nya untuk menebus para hamba. Bapa serahkan putranya sendiri, bahwasanya perlu dosa Adam untuk memperoleh Kristus yang dengan wafatnya meniadakan dosa itu. Sungguh mujur kesalahan itu, sebab memberi kita penebus yang demikian ini. Sungguh berbahagia malam ini yang mencerai tentara Mesir dan memperkaya orang Ibrani. Sungguh berbahagia malam ini yang menghubungkan kembali surga dengan dunia, Allah dengan umat manusia.
nyala terus untuk menghalau kegelapan. Semoga nyalanya digabungkan dengan sinar bintang kejora, dengan kejora sejati itu yang tak kunjung terbenam, yang telah terbit dari alam mau dan menyinari umat manusia dengan seri cahayanya. Dialah Yesus Kristus Putra Bapa, yang bersama dengan Bapa dan Roh Kudus hidup dan berdaulat kini dan sepanjang masa. Amin. 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 Saudara-saudari terkasih, marilah sekarang kita merenungkan bagaimana Allah di masa lampau telah menyelamatkan umatnya dan akhirnya Ia mengutus putranya sendiri sebagai penebus bagi kita. Marilah berdoa semoga Allah kita menyelesaikan karya penyelamatan Paskah ini sampai pada penebusan yang penuh. Pembacaan dari kitab Kejadian. Allah melihat segala yang dijadikannya sungguh amat baik. Pada awal mula Allah menciptakan langit dan bumi. Setelah menyelesaikan penciptaan langit dan bumi dengan tumbuhan dan binatang di dalamnya, Allah berfirman, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi, serta atas segala binatang melata yang merayap di muka bumi." Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakan dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cucu dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Lalu Allah berfirman, "Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Itulah yang akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan kepada burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya." Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segalanya yang dijadikannya itu sungguh sangat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Aku wartakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu, karya keselamatan. Aku wartakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu, karya
Dengan samudera raya, bumi ini kau selubungi. Air telah naik melampaui gunung-gunung. Aku wartakan karya Agungmu Tuhan, karya Agungmu, karya keselamatan. Dari bangsamu engkau menyirami gunung-gunung. Bumi penuh dengan segala yang kau turunkan dari langit. Engkau menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuhan untuk diusahakan manusia. Engkau mengeluarkan makanan dari dalam tanah. Aku wartakan karya Agungmu Tuhan, karya Agungmu, karya keselamatan. Betapa banyak karyamu ya Tuhan, semuanya kau buat dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku wartakan karya Agungmu Tuhan, karya Agungmu, karya keselamatan. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, sungguh mengagumkan seluruh rencana dan karya penyelamatanmu. Terangilah umat-Mu yang telah Engkau tebus, agar memahami bahwa karya penciptaan-Mu pada awal mula sungguh agung. Namun lebih agung karya penebusan kami yang berlangsung sampai pada kepenuhan masa dalam korban Paskah Kristus yang hidup dan berkuasa sepanjang masa. Amin. Orang-orang Israel berjalan di tengah laut yang kering. Pembacaan dari kitab Keluaran. Dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir, ketika hampir tersusul oleh pasukan Firaun, ketakutanlah orang-orang Israel dan berseru-seru kepada Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapa kau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel dapat masuk ke tengah-tengah laut dan berjalan di tanah yang kering. Dan sementara itu aku akan menegarkan hati orang-orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orang-orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan insaf bahwa aku ini Tuhan apabila aku menampakkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan ke depan tentara Israel, lalu berpindah berjalan di belakang mereka, dan tiang awan yang tadinya bergerak di depan mereka beranjak berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang awan itu berdiri di antara tentara Mesir dan orang Israel. Awan itu menimbulkan kegelapan, sehingga malam itu terlalu tanpa kesempatan bagi orang Mesir untuk mendekati orang-orang Israel.
Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Dan semalam-malaman Tuhan menguapkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, serta mengeringkan laut itu. Maka terbelah air laut itu, dan orang Israel masuk dan berjalan di tengah-tengah laut yang kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tombak bagi mereka. Orang Mesir pun mengejar dan menyusul mereka. Semua kuda Firaun, kereta, dan pasukan berkuda yang mengikuti orang Israel masuk ke tengah-tengah laut itu. Pada waktu jaga pagi, Tuhan memandang tentara Mesir dari dalam tiang api dan awan, lalu mengacau balaukan tentara Mesir. Tuhan membuat roda kereta mereka berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, kereta mereka, dan pasukan berkuda mereka." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya semula. Sedangkan orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Jadi berbaliklah segala air itu, lalu menimbun kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel ke laut. Tiada seseorang pun di antara mereka yang selamat. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering di tengah-tengah laut, sedang di kiri dan kanan mereka air itu bagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terkapar di pantai laut. Ketika orang Israel melihat betapa dahsyat perbuatan Tuhan terhadap orang Mesir, maka seluruh bangsa itu merasa takut akan Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hamba-Nya. Pada waktu itulah Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nada ini bagi Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Bersyukurlah kepada Tuhan, karena kekal kasih Allah pada Allah segala dewata. Karena kekal kasih Allah pada Tuhan segala penguasa. Karena kekal kasih Allah yang membunuh anak sulung Mesir. Karena kekal kasih Allah dan membebaskan umat Israel. Karena kekal kasih Allah dengan tangan kuat dan dengan
Karena kekal kasih Allah dan menumpas Firaun dan laskarnya. Karena kekal kasih Allah. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, karyamu yang mengagumkan ini masih terus berlangsung. Dahulu Engkau membebaskan satu bangsa dari kejaran Fir'aun dengan kuasa tangan-Mu, tetapi kini Engkau menyelamatkan segala bangsa dengan air pembaptisan. Kami mohon, jadikanlah semua orang anak-anak Abraham dan semartabat dengan umat Israel dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Aku akan mencurahkan air benih ke atasmu, dan kamu akan kuberi hati yang baru. Pembacaan dari Yesaya. Hai anak manusia, waktu kaum Israel tinggal di tanahnya sendiri, mereka menajiskan tanah itu dengan tingkah laku mereka. Maka aku mencurahkan amarahku ke atas mereka karena darah yang mereka curahkan di atas tanah itu. Mereka menajiskan tanah itu dengan berhala-berhala mereka. Aku menghamburkan mereka di antara bangsa-bangsa sehingga mereka bersorak-sorak di dalam negeri. Aku menghakimi mereka selaras dengan tingkah lakunya. Di mana saja mereka datang di tengah bangsa-bangsa, mereka menajiskan nama-Ku yang kudus, sehingga semua orang menyindir mereka dengan berkata, katanya mereka umat Tuhan, tetapi mereka harus keluar dari tanahnya. Aku merasa sakit hati karena nama-Ku yang kudus dinajiskan oleh kaum Israel di tengah bangsa-bangsa di mana mereka datang. Oleh karena itu, katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bukan karena kamu aku tidak bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena nama-Ku yang kudus, yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menghapuskan nama-Ku yang besar yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa dan yang kamu najiskan di tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah. Manakala Aku menunjukkan kekudusan-Ku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa, Aku akan menjemput kamu di antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri. Aku akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dan segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberi hari yang baru, dan roh yang baru akan Kutaruh di dalam batinmu. Aku akan menjauhkan diri tubuhmu, hati yang
keras, dan kepadamu kuberi hati yang taat. Rohku akan kuberi diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketaatanku. Aku akan membuat kamu taat berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya, dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu. Kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Curahkan rahmat dalam hatiku, ciptakan hati dan semangat baru. Curahkan rahmat dalam hatiku, ciptakan hati dan semangat baru. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah, dan berilah semangat yang baru, yang teguh di dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Curahkan rahmat dalam hatiku, ciptakan hati dan semangat baru. Berilah aku sukacita karena keselamatanmu, dan teguhkanlah roh yang rela dalam diriku. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang durhaka, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Curahkan rahmat dalam hatiku, ciptakan hati dan semangat baru. Tuhan, Engkau tidak berkenan akan kurban sembelihan, dan kalaupun ku persembahkan kurban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Persembahan kepadamu ialah jiwa yang hancur, hati yang penuh redam tidak akan kupandang hina, ya Allah. Curahkan rahmat dalam hatiku, ciptakan hati dan semangat baru. Marilah berdoa. Allah Bapa, kekuatan abadi dan cahaya kekal, dengan penuh kasih sayang, pandanglah seluruh gerejamu, tanda keselamatan para bangsa. Teruskanlah karya penyelamatan umat manusia sesuai rencanamu sejak awal mula. Semoga seluruh dunia menyaksikan bagaimana Engkau menegakkan yang rebah, memperbaharui yang usang, dan memulihkan semesta alam dalam Kristus, pangkal dan puncak seluruh ciptaan yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dia, kami meluhurkan
bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau menyemarakkan malam yang amat suci ini dengan kebangkitan mulia Kristus Tuhan kami. Bangkitkanlah di dalam gereja semangat hidup sebagai anak-anak Allah. Semoga kami dibarui lahir batin, agar kami selalu mengabdi Engkau dengan setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan epistola diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati dan tidak akan mati lagi. Saudara-saudari, kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematian-Nya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh pembaptisan dalam kematian, supaya seperti halnya Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan kematian-Nya, kita juga akan menjadi satu dengan kebangkitan-Nya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena itu, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas Dia, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikian hendaknya kamu memandangnya. Kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya.
kekal abadi kasih setianya. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak takut akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ia telah bangkit dan mendahului kamu ke Galilea. Bab 28 ayat 1-10. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur Yesus. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke kubur Yesus dan menggulingkan batu penutup kubur itu, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Para penjaga kubur itu gemetar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut. Aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia dibaringkan. Maka pergilah segera dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Ia kini mendahului kamu di Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya akulah yang telah mengatakannya kepadamu." Maka mereka segera pergi dari kubur itu, diliputi rasa takut dan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya, memeluk kakinya, serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Janganlah takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat Aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Romano dan teman-teman semua yang terkasih, akhirnya kita masuk malam Paskah. Terus terang, saya jadi ingat aneka
Tapi saya percaya bahwa ini saudara-saudari terkasih separoki juga saya harap sudah mengikuti misa, entah misa yang diadakan Keuskupan atau di TVRI yang ikut Katedral Jakarta, silahkan, karena memang Paskahan tahun ini begitu istimewa. Baiklah, permenungan kita kiranya yang mau saya sampaikan itu kembali ke hal mendasar, inti iman kita. Tanpa peristiwa pengalaman kebangkitan Yesus wafat dan bangkit, tidak ada iman Kristiani. Kalau Yesus tidak bangkit, maka ya tidak ada orang yang beriman kepadanya, karena keselamatan juga tidak berlangsung. Tapi nyatanya Yesus bangkit. Namun kebangkitan itu apa? Dari cerita Injil, dari keempat Injil menceritakan yang pokok peristiwa kebangkitan ditandai dengan apa? Jadi gambarkan tadi. Ada apa tadi? Yesus bangkit, apakah nampak Yesus tumul jenggelek itu? Gempa. Yang pokok apa? Ketika makamnya dibuka, lalu apa yang mereka lihat? Malaikat. Lalu Yesus di mana? Makamnya di mana? Masih ada Yesus? Ada. Jadi ceritanya ada makam kosong. Itu data pertama. Lalu data berikutnya, mereka akhirnya dalam perjalanan tadi berjumpa dengan Yesus. Maka kebangkitan hidup mulia ini bercirikan bahwa Yesus ini tidak diikat oleh tempat. Yang paling kentara dalam cerita tadi, tidak diikat lagi oleh tempat. Makam kosong, lalu minta ya wanita-wanita ini beritahu teman-teman, ya, kumpul ke Galilea, nanti ketemu di sana. Yesus naik apa yang tidak ada yang tahu, karena dia tidak terikat oleh tempat, dan saya rasa juga oleh waktu. Yesus yang semula guru, lalu karena sungguh tidak terikat oleh tempat dan waktu, dia lalu sungguh tak terbatas Tuhan. Nah, ini rumusan-rumusan. Tapi yang saya mau garis bawahi adalah kalau kita percaya kepada Yesus yang bangkit, kita percaya juga bahwa dia hidup tidak terikat pada tempat. Dia di surga, tapi juga hadir di sini. Hadir di sini. Bukan hanya di gereja, bukan hanya di ruang doa ini, tapi juga di rumah setiap keluarga. Saat kita bersikap seperti para murid, mengimani, terbuka, percaya, mendengarkan sungguh bisikan Tuhan, mencoba dalam keheningan, mencoba tadi masuk yang mendekati makam. Jadi makam berarti sungguh kesunyian. Kita bisa merasakan Tuhan hadir. Tuhan hadir di mana-mana. Dengan kebangkitannya, dengan kemuliaannya, dengan dia menjadi Tuhan, maka dia bisa membimbing kita kapan saja, di mana saja. Nah, ini perlu kita sadari, maka kita bersyukur. Walaupun kita nampaknya sekilas terganggu dengan ini ya, virus corona, ya, tapi itu ternyata tidak mengganggu. Tuhan tidak terganggu. Tuhan kita yakini juga hadir ya, di tempat kita masing-masing, di komunitas ini, di keluarga-keluarga kita, dan di tempat-tempat lain. Asal tadi kita memang meluangkan waktu mencoba mendengarkan dia, mempersilahkan dia hadir. Nah, dengan demikian perayaan Paskah kita tidak terkurangi saat ini. Justru kita merasa ketika agak sepi, kalau ada paduan suara, tetapi Tuhan tetap hadir. Mungkin lalu suara Tuhan itu makin mudah kita tangkap.
Oleh karena itu, dengan mengimani Kristus yang bangkit, kita harus belajar mendengarkan dan menangkap kehadirannya. Apa yang menyebabkan kita perlu melakukan itu? Kalau kita memang berbakti kepadanya, seperti tadi 2 wanita tadi atau beberapa wanita, mungkin ada beberapa ya, begitu mendengar suara Yesus mereka kenal, lalu sujud dan bahkan mencium menyembah ya, kaki Yesus. Kita bersikap seperti hamba yang taat karena kita kagum kepada Dia. Oh, Dia mendatangi kita, aku menyambutnya dengan kerinduan yang mendalam. Kalau dibandingkan belum lama ini seorang bintang penyanyi siapa? Iya, wah nangis, wah kelangan, tapi ya mandek di situ. Nah, para murid kemudian nantinya dengan peristiwa malam Paskah ini, kemudian mereka bisa untak yakin, maka mereka sangat berterima kasih. Maka setiap kali mereka rindu pada Yesus, lalu berdoa dan meyakini Dia mendampingi kita, karena sekarang Tuhan Yesus tidak lagi terikat di Galilea, Israel, atau di surga saja, hanya duduk-duduk di surga. Tidak. Kita diharapkan dengan peristiwa perayaan ini semakin rindu pada Tuhan, semakin peka mendengarkan suaranya, sehingga membuahkan sungguh tuntunan hidup yang lebih baik bagi kita, supaya hidup kita diwarnai dengan perbuatan-perbuatan yang baik seperti yang Dia ajarkan. Maka selama Paskah berarti ya selama berjumpa dengan Yesus, karena Yesus sekarang tidak terikat lagi dengan tempat, dengan ruang dan waktu, sehingga kita bisa ya, sebetulnya mengenali, merasakan kehadirannya. Maka kita akan berlatih, membiasakan diri, peka pada suara hati, peka pada suara Tuhan itu. Semoga dengan Paskah ini kita pun juga semakin rindu untuk melakukan apa yang paling disukai oleh Yesus. Saat kita seperti ini, kondisi seperti ini, rasanya sepi saja, mungkin terpikirkan bahwa Yesus dalam kondisi seperti ini ngapain ya? Lalu mencoba menghibur. Mungkin di kiri kanan kita ya ada orang-orang yang perlu tambahan makanan atau perlu sapaan, mungkin jarak jauh tapi mungkin dengan tetangga, Bu ini ya begini, itu sapaan-sapaan, keramahan dan sebagainya. Sama seperti kalau penggemarnya Glenn itu, kangen banget, pada nyanyi lagu-lagunya dia. Ya. Dengan Glenn yang bukan Tuhan saja seperti itu, mosok dengan Yesus yang kita akui sebagai Tuhan, kita nggak punya kerinduan untuk melakukan sesuatu yang beliau sukai. Maka sekali lagi, setelah Paskah, semoga kita makin peka dan bisa menangkap kehadiran Tuhan dalam hidup kita dan meningkatkan kerinduan kita untuk mewujudkan apa saja yang diajarkannya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dan selamanya. Nah, salah satu sisi dari perayaan Paskah adalah mengenangkan titik tolak iman kita yang kita dulu ungkapkan lewat pembaptisan. Maka kita akan mohon pemberkatan Roh Suci yang nanti akan kita saksikan setelah pembaruan janji baptis. Kita perbarui komitmen kita. Saudara-saudari terkasih, dengan rendah hati marilah kita mohon kepada Tuhan Allah kita supaya Ia sudi memberkati air ini yang akan direjekkan pada kita sebagai kenangan akan pembaptisan kita. Semoga Ia sendiri memperbarui kita agar tetap setia kepada Roh Kudus yang telah kita terima. Tuhan Allah kami, dampingilah umat-Mu yang berjaga pada malam yang amat kudus ini. Sudilah memberkati air ini bagi kami yang sedang mengenangkan penciptaan kami yang mengagumi
menyembuhkan dan penebusan kami yang jauh lebih mengagumkan. Air telah Engkau ciptakan untuk menyuburkan ladang dan untuk menyegarkan serta membersihkan tubuh kami. Air juga telah Engkau jadikan sarana belas kasih-Mu, sebab lewat air Engkau membebaskan umat-Mu dari perbudakan, dan dengan air Engkau memuaskan dahaga mereka di padang gurun. Dengan lambang air, para nabi mewartakan perjanjian baru yang hendak Engkau ikat dengan manusia. Akhirnya dengan air yang dikuduskan oleh Kristus di sungai Yordan, kudrat kami yang telah hancur Engkau perbarui dalam pembasuhan kelahiran kembali. Oleh sebab itu, semoga air ini mengingatkan kami akan pembaptisan yang telah kami terima. Semoga Engkau membuat kami bersukacita bersama-sama saudara-saudari kami yang dibaptis pada hari raya Paskah ini. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari terkasih, berkat misteri Paskah, dalam pembaptisan kita dikuburkan bersama Kristus, supaya bersama Dia kita menghayati hidup yang baru. Oleh karena itu, setelah menjalani puasa selama 40 hari, marilah kita memperbarui janji baptis suci. Dengan janji itu, dulu kita telah menolak setan dan perbuatan-perbuatannya, dan berjanji mengabdi Allah dalam gereja Katolik yang kudus. Apakah saudara menolak kejahatan dalam diri saudara sendiri dan dalam masyarakat? Ya, saya menolak. Apakah saudara menolak godaan-godaan setan dalam bentuk tahyul, perjudian, dan hiburan yang tidak sehat? Ya, saya menolak. Apakah saudara menolak segala tindakan dan kebiasaan tidak adil dan tidak jujur yang melanggar hak-hak asasi manusia? Ya, saya menolak. Percayakah saudara-saudari akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi? Ya, saya percaya. Percayakah saudara akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari antara orang mati, naik ke surga dan duduk di sisi kanan Bapa? Ya, saya percaya. Percayakah saudara akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal? Ya, saya percaya. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, telah melahirkan kita dari air dan Roh Kudus, dan telah menganugerahi kita pengampunan dosa. Semoga dengan rahmat-Nya Ia menjaga kita sampai ke hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kita haturkan doa umat. Marilah kita panjatkan doa kepada Bapa di surga yang telah membangkitkan Yesus Kristus Putranya dari kematian, agar kita dapat menemukan hidup sejati padanya. Bagi semua pengikut Kristus yang Bapa yang Maha Kasih,
Ajarilah kami menerima sakramen-sakramen misteri Paskah dengan penuh hasrat dan niat yang murni, agar kami semakin dimampukan untuk menghayati hidup sejati sesuai dengan janji baptis kami. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi tanah air kita, Dia Bapa yang Maha Baik, semoga kebangkitan Putra-Mu menjiwai para pemimpin dan seluruh rakyat, agar mereka bersama-sama bangkit dan berjuang serta bersatu padu mengatasi masalah, termasuk pandemi virus corona yang kami alami ini. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi saudara-saudara kita yang mengalami krisis kepercayaan, yang lengah dan yang acuh tak acuh, Ya Bapa yang Maha Pemurah, semoga pada malam ini mereka ikut membarui janji baptis dan menyadari kembali tanggung jawab mereka menjadi pengikut Putra-Mu. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi semua yang telah meninggal sebagai orang-orang yang sudah ditandai dengan pembaptisan. Ya Bapa, perkenankanlah mereka malam ini menghayati sukacita Paskah sepenuhnya di surga. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi semua yang dalam perayaan Paskah ini berkumpul sebagai saudara satu sama lain. Ya Bapa yang Maha Kasih, semoga iman akan Kristus yang bangkit memperteguh kami dalam menunaikan tugas kami masing-masing di dunia ini. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk saudara-saudari kasih kami segenap umat di paroki PKL Semarang Indah ini. Mereka tentu rindu untuk berkumpul, berdoa bersama, berkegiatan bersama. Semoga perayaan malam Paskah yang dirayakan di rumah masing-masing tetap menumbuhkan sungguh cinta kasih persaudaraan satu sama lain. Dan nantinya bila keadaan sudah baik, semoga pengalaman malam Paskah ini menjadi salah satu pengalaman yang menyuburkan dan memperkuat iman mereka dan terwujud dalam aneka kegiatan dalam paroki ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk keadaan masyarakat kami, mereka-mereka yang mengalami putus pekerjaan, mengalami kesulitan dalam kehidupan, yang kini oleh pemerintah diprogramkan untuk dibantu. Tuhan, semoga bantuan itu sungguh sampai kepada mereka yang sungguh sangat membutuhkan. Semoga para pelayan masyarakat semakin berani jujur mengabdi melayani masyarakat yang harus ditanggung dilayaninya. Kiranya Engkau menjauhkan dari segala kepentingan pribadi, supaya sungguh dalam keadaan yang sulit ini masyarakat kami, bangsa kami mengalami kesejahteraan. Semoga semangat kebangkitan memberikan diri dalam terang cahaya Kristus sungguh dihidupi oleh semua orang. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Kekal, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah dilahirkan kembali dari air dan Roh Kudus dan telah diampuni dosa-dosa kami. Bawalah kami berkat rahmat yang telah diperoleh Kristus Putra-Mu memasuki Paskah Raya abadi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.
Terpujilah Kau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah selama-lamanya. Terpujilah Kau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah selama-lamanya. Berdoalah saudari-saudaraku, supaya persembahan dan persembahan ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima dalam kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh Allah yang kudus. Ya Allah, sudilah menerima doa dan persembahan umat-Mu. Semoga berkat karya-Mu perayaan Ekaristi yang berawal dari misteri Paskah memberi kami kekuatan untuk mencapai hidup yang kekal. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan serta-Mu. Dan serta-Mu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa, kami memuji Engkau senantiasa. Namun teristimewa pada malam ini, layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah, sebab Kristus Anak Domba Paskah kami sudah dikorbankan dan kini bangkit dengan cahaya. Dialah Anak Domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan Bapa Ia menghancurkan kematian, dengan bangkit Ia memulihkan kehidupan. Dari sebab itu, di seluruh kampung umat-Mu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama para malaikat dan segenap penghuni surga yang bermada memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa.
segala keputusan. Oleh sebab itu pada malam Paskah ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan agung ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada-Mu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah berjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepada-Mu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Aku." Sungguh agunglah misteri iman kita, Tuhan Engkau telah wafat, Tuhan sekarang Kau hidup, Engkau Sang Juru Selamat, datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Robertus, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berulang dalam kerahiman, terutama saudara-saudari kami yang terkena serangan virus corona yang Kau panggil. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, perawan dan budak Allah, bersama Santo Yusuf, mempelainya yang suci dan setia, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin.
dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. 271. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan aku Doa komuni spiritual. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintai-Mu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Seolah-olah Engkau telah datang. Aku memeluk-Mu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, kami telah Engkau segarkan dengan santapan Paskah. Maka kami mohon, curahkanlah roh kasih-Mu kepada kami, dan buatlah kami sehati sejiwa dalam kasih sayang dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Sebelum mereka tutup, perkenankan saya menyampaikan ucapan selamat Paskah. Kita disegarkan oleh Paskah walaupun tidak ketemu, juga untuk saudara-saudari sekalian umat yang ada di rumah masing-masing. Juga yang agak jauh sedikit itu, tapi sungguh terhormat Bapak Uskup kita, Monsignor Robertus Biarnoko. Selamat Paskah. Semoga perayaan Paskah yang kita rayakan bersama ini di pastoral atau di gereja sendiri-sendiri tanpa umat tidak kalah mendalam maknanya. Justru tempat perayaan Paskah menjadi
terasa luas sekali, dan semoga rahmat Paskah membuahkan makin luas benih-benih nilai-nilai cinta kasih yang tersebar kemana-mana. Mungkin Arno juga mau menyampaikan. Saya Romo Matius Sumarno MSN. Pertama mengucapkan selamat Paskah kepada Bapak Uskup, kepada Romo Viker, kepada para Romo, para suster, para bruder, dan para frater, Dewan Paroki, Santo Mikael, juga pengurus wilayah dan lingkungan, serta seluruh umat Santo Mikael Semarang Indah ini. Selamat Paskah 2020. Semoga dengan Paskah ini kita semakin menjadi pribadi yang transformatif, yaitu pribadi yang mempunyai daya ubah dan mau berubah. Semoga dengan itu lalu pertobatan kita semakin nyata dan keterlibatan kita terhadap kehidupan sesama kita semakin konkret, dan akhirnya seluruh proses hidup kita, pertobatan, pergulatan kita bersama dengan orang lain sesama kita sungguh menghadirkan dan mendatangkan berkat. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudari terkasih, marilah sekarang kita mohon berkat agar sudah digemakan oleh Omar. Nanti kita berharap situasi semacam ini segera rampung, lalu kita akan bertemu bukan hanya kangen-kangenan, melainkan sungguh membawa perubahan nyata dalam hidup pribadi sebagai kesatuan gereja maupun sebagai bagian dari masyarakat kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga berkat perayaan Paskah hari ini Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dan melindungi saudara dari segala bahaya dosa. Amin. Semoga Allah yang memulihkan hidup saudara lewat kebangkitan Putra Tunggalnya memenuhi hati saudara dengan karunia-karunia abadi. Amin. Semoga sesudah memperingati hari-hari sengsara Tuhan dan merayakan pesta Paskah dengan gembira, Tuhan memasuki pesta sukacita abadi. Amin. Dan semoga saudara-saudari terkasih diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya. Haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya. Haleluya. Marilah pergi kita diutus. Amin. Kita nyanyikan Moda Bakti nomor 439. Kristus bangkit, Kristus mulia, wartakan dengan lantang yang jahat dikalahkannya, sambutlah dengan girang, mau dihancurkannya, Kristus pemenang jaya.
kasih